Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi, salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Kembali kita akan mendengar renungan pada pagi hari ini, dan sebelum kita mendengar, mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang baik, yang selalu mengasihi kami, dan yang punya rencana-rencana yang baik buat kami bersyukur untuk berkat kemurahan-Mu, bersyukur untuk perlindungan Tuhan dari malam hingga pagi ini. Kami percaya di hari baru ini ada perkara-perkara baik yang Tuhan sediakan bagi kami. Saat ini kami mau mendengar sabda firman-Mu. Urapi kami agar kami mengerti dan taat pada kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat dalam 1 Korintus 1 ayat 26 sampai 28. Tertulis demikian. Ingat saja saudara-saudara, bagaimana keadaan kamu ketika kamu dipanggil. Menurut ukuran manusia tidak banyak orang yang bijak, tidak banyak orang yang berpengaruh, tidak banyak orang yang terpandang. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat, dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat, dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia dipilih Allah, bahkan apa yang tidak berarti dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita semua dipanggil dari kegelapan kepada terang, dari kematian kepada kehidupan, dari perbudakan dosa kepada kemerdekaan di dalam Kristus, dari keterpisahan menjadi bersatu dengan Allah. Ketika kita taat pada panggilannya, kita dijadikan anak-anak Allah. Kita dijadikan orang-orang kudus, saksi-saksinya, dan alat kemuliaannya. Dalam 1 Korintus 1 ayat 26-28 ini, secara khusus disebutkan 3 dampak yang baik dari panggilan Tuhan atas hidup kita. Di ayat yang ke-26 tertulis, ingat saja saudara-saudara, bagaimana keadaan kamu ketika kamu dipanggil. Menurut ukuran manusia, tidak banyak orang yang bijak, tidak banyak orang yang berpengaruh, tidak banyak orang yang terpandang. Keadaan jemaat di Korintus sebelum menerima dan meresponi panggilan Tuhan, kebanyakan adalah orang-orang yang tidak bijaksana, tidak berpengaruh dan tidak terpandang. Tapi setelah menjadi percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, keadaan mereka berubah. Dan 3 dampak itu juga berlaku buat kita semua yang percaya kepadanya. Dampak yang terjadi ketika kita meresponi panggilan Tuhan adalah, yang pertama, kita menjadi bijaksana. Oleh karena iman kita kepada Kristus, maka ada Roh Kudus di dalam kita yang memberikan tuntunan, dan firman Tuhan menerangi hati kita, sehingga kita menjadi bijaksana, jauh melebihi keadaan ketika kita masih berdosa dan hidup dalam kegelapan. Kita jadi tahu tentang apa yang baik dan apa yang berkenan kepada Tuhan. Kita diberikan pengertian dan hikmat untuk mengerti banyak hal. Ingatlah Yusuf dan Daniel, juga Sadrak, Mesak, dan Abednego, serta para rasul. Mereka memiliki roh hikmat yang membuat mereka menjadi bijaksana, melampaui orang-orang yang lain. Itulah yang terjadi atas kita ketika kita meresponi panggilan Tuhan. Ada hikmat dari Roh Kudus yang dicurahkan atas kita. Yang kedua, menjadi berpengaruh. Karena hikmat Roh Kudus yang membuat kita jadi bijaksana, maka kita pun menjadi berpengaruh karena kebijaksanaan yang kita miliki. John Adams, Presiden ke-6 Amerika Serikat, pernah berkata bahwa saya telah menguji semua agama, dan saya menemukan bahwa hanya Alkitab yang merupakan buku terbaik di dunia. Alkitab membuat orang yang membacanya menjadi baik, bijaksana, dan bahagia. Mempercayai Alkitab, membacanya, dan merenungkannya merupakan bagian dari respon kita terhadap panggilan Tuhan. Yang ketiga, menjadi terpandang. Kebijaksanaan dan pengaruh yang kita miliki karena Kristus
membuat kita menjadi terpandang. Bukan karena kita berusaha menjadi terpandang secara dunia, tapi karena Tuhan mengangkat kita sehingga kita menjadi terpandang. Ini bukan soal popularitas, tapi tentang teladan yang baik, yang membuat kita dikenal sebagai orang yang bereputasi baik oleh karena iman kita kepada Kristus. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan memberikan kita kapasitas yang baru ketika kita menjadi orang percaya, yaitu sebuah kapasitas yang meningkat karena iman kita kepada Tuhan dan karena pekerjaan Roh Kudus yang memberi kita tuntunan dan hikmat. Bersyukurlah karena Tuhan memberikan kita pengertian, hikmat, dan mengangkat kita menjadi orang-orang yang berpengaruh dan terpandang karena kasih karunia-Nya. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih kami bersyukur untuk firman-Mu. Firman-Mu yang memberikan kami pengertian ketika kami meresponi panggilan Tuhan, hidup dalam persekutuan dengan-Mu, beriman sungguh kepadamu. Maka Tuhan mengubahkan kami. Panggilan-Mu mengubahkan keadaan kami. Kami diberi hikmat sehingga kami menjadi bijaksana, dan Tuhan mengangkat kami, menjadikan kami orang yang berpengaruh sebagai garam dan terang dunia, dan menjadikan kami terpandang oleh karena teladan hidup yang baik yang kami jalani di dalam kebenaran-Mu. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Tuntun kami terus ya Roh Kudus, sehingga kami berada dalam kebenaran-Mu ya Tuhan. Berkatilah kami di sepanjang hari ini dalam segala tugas aktivitas kami, dalam studi, pekerjaan, usaha, pelayanan, dan segala aktivitas yang kami lakukan. Biarlah semuanya itu menyenangkan hati Tuhan, dan hidup kami diberkati, serta memberkati orang lain. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa mohon lawatan Tuhan atas setiap kami yang sedang dalam pergumulan, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, yang terikat terbelenggu dosa dan kuasa kegelapan, dilepaskan dan diberi kemenangan, dan yang sedang dalam persoalan mendapatkan jalan keluar yang ajaib, yang dari Tuhan. Kami serahkan segala sesuatunya ke dalam tangan-Mu. Kami percaya Tuhan menuntun kami masuk dalam penggenapan janji-Mu yang sempurna. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, Raja segala Raja, Allah pencipta dunia ini, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua. Dan Roh Kudus akan terus menuntun kita menuju pada kesempurnaan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.